Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Pemirsa channel YouTube yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian hadis di Ramadan yang ke berapa ini? 17 ya, 17 atau lebih tepatnya tanggal 29 ya, tanggal 29 April 2021. Kita melanjutkan dari pembahasan yang kemarin, yaitu hadis seputar tentang kesehatan, di mana pada minggu kemarin ada banyak hadis yang sudah kita baca bersama mengenai tentang penyakit-penyakit yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang sudah satu paket dengan obatnya ataupun penawarnya. Kemudian kita melanjutkan hadis selanjutnya, yaitu hadis yang ke-2765, babu ma ja'a fi tadawi bitamar wa taghaddi bihi. Bab yang menjelaskan tentang berobat menggunakan kurma dan juga sarapan dengannya. An Amir bin Sa'id an abihi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Amir bin Sa'id dari ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha kulla yaumin, barang siapa ketika pagi hari setiap harinya, sab'ata maratin, yaitu mengkonsumsi 7 butir kurma, sab'ata maratin ajwatan, yaitu kurma ajwa ya, lam yadurruhu, maka tidak akan berbahaya baginya, fi dzalikal yaumi, pada hari itu, samun atau sumun ya, bisa juga, yaitu racun, wala sihrun, dan juga tidak akan terkena sihir. Barang siapa mengkonsumsi setiap hari, ya, bahkan Rasulullah ini menyempatkan setiap hari ini sarapan ya, menggunakan kurma ajwa. Kurma ajwa ini kurma yang memang kalau levelnya sekarang ini yang paling mahal ya, yang paling mahal, yang warnanya hitam dan kecil ya, bukan yang lonjong itu. Kalau tidak salah harganya itu 1 kilo hampir di angka 200.000 lebih lah. Kalau yang kurma-kurma yang lain mungkin ada yang 35.000, terus kemudian ada yang 75, ada yang 100 lebih ya. Nah ini kalau kurma ajwa ini memang salah satu alasan mahal ini ya, karena kata Rasulullah, orang yang mengkonsumsi kurma ajwa ini 7 butir setiap hari, bil khusus setiap pagi ya, maka dia tidak akan terkena racun ataupun tidak akan terkena sihir. Nah ini bisa menjadi penangkal santet gitu ya, atau penangkal orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, terutama lewat jalur-jalur ilmu-ilmu hitam, ini bisa ditangkal dengan menggunakan kurma ajwa. Ada ulama yang mengatakan ya kurma ajwa yang paling mujarab itu ya kurma ajwa pada zaman Rasulullah saat itu gitu kan. Kalau kurma ajwa sekarang ini mungkin ini sudah tidak terlalu, efeknya ini sudah tidak terlalu cespelang gitu ya, sudah tidak begitu mujarab. Nah, karena yang dikatakan ini adalah kurma ajwa pada zaman Nabi gitu. Nah sekarang ini ya wallahu alam, apakah kurma ajwa yang tertera pada hadis itu pada saat Rasulullah hidup, ataukah kurma ajwa ini ya sampai sekarang ini masih memiliki efek yang sama. Ya harapannya karena memang masih satu bibit ya dengan kurma ajwa yang ada di kota Madinah saat itu, ya bisa memiliki fungsi dan juga efek yang sama, yaitu bisa menjadi penangkal racun ataupun penangkal sihir ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan juga Imam Ahmad. Hadis selanjutnya yaitu hadis ke 2700, nomor 2766, an Aisyah radhiyallahu anhum, dari Aisyah radhiyallahu anhum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil ajwatil aliyati shifaun. Pada kurma ajwa al-aliyah, ini bisa dikatakan bahwa kurma ajwa yang level tinggi atau yang berada di kota al-aliyah bisa menjadi syifaun, obat. Au innaha atiryaku, atau
kurma ajwa tadi bisa menjadi anti racun. Tiryak itu penangkal ataupun antioksidan, anti racun. Awalal bukroti pada pagi hari. Kemudian ada pengobatan lagi yang ada pada zaman Rasulullah, yaitu selain kurma ya. Ini babu maja'a fit tadawi bil habatis sauda. Bab yang menerangkan pengobatan menggunakan habatus sauda. Kalau sekarang ini apa ya? Sativa itu, Sativa agela itu ya. Kalau dalam bahasa kita ini adalah apa namanya? Jintan hitam gitu ya, jintan hitam. An Abi Hurairah, nih sahabat Abu Hurairah ini memang paling banyak meriwayatkan hadis meskipun beliau mulazamahnya dengan Rasulullah ini tidak lebih dari 5 tahun, tapi karena sering bermulazamah kepada Rasulullah, yaitu sisa hidupnya yaitu kepada Rasulullah, maka ini beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis yang memang menjadi rawi yang paling banyak beliau ini. Annahu sami'a Rasulullah, bahwa beliau mendengar Rasulullah, pernah mendengar Rasulullah yaqulu inna fil habatis sauda, bahwa dalam habatis sauda atau sativa agela tadi itu jintan hitam, syifaan, ada penawar di sana, min kulli da'in, dari setiap penyakit, illas sam, kecuali sam. Wasamu ay al mautu, yang dimaksud sam itu adalah mati. Wal habbatus sauda, adapun habbatus sauda asyunis, yaitu syunis, jintan hitam. Nah, ini pada zaman Rasulullah juga ada obat-obat tradisional yang memang itu bisa menjadi sebuah penawar penyakit ya, yaitu habbatus sauda atau jintan hitam yang butir-butirannya yang cukup kecil-kecil kayak wijen gitu ya, warnanya hitam. Ini bisa menjadi penawar dari segala macam penyakit kecuali satu penyakit, yaitu penyakit mati ya. Kalau sudah mati ini sudah tidak ada penawarnya lagi. Dan memang kalau kita boleh memberikan alternatif gitu untuk obat-obat sekarang ini, yang namanya habatus sauda ini sudah bentuknya banyak ya. Ada yang bentuk kapsul, terus kemudian ada yang bentuknya pil, kemudian ada yang sudah diekstrak, dicampur dengan madu misalnya, dan juga banyak alternatif habatus sauda ini tidak berupa tumbuh-tumbuhannya atau biji-bijiannya saja, itu tidak, tapi sudah berbentuk dalam ekstrak pengobatan-pengobatan yang lebih kreatif lagi gitu ya. Jadi bentuknya sudah tidak apa namanya ini satu bentuk yang murni, tidak, tapi sudah terkadang dicampur, kemudian ekstrak, terus kemudian dimixing dengan bahan-bahan lain gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah, juga Imam Ahmad. Kemudian bab tadawi bil asal, bab yang menerangkan tentang pengobatan menggunakan madu. Ini yang ada pada zaman Rasulullah, memang pengobatannya terbatas kepada bahan-bahan tertentu ya. Kalau di hadis ini ditemukan hanya di kitab ini wabil khusus ini hanya menggunakan kurma, habbatus sauda, dan juga madu. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi, suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna akhi istatlaqa batnuhu, bahwa ya Rasulullah, ini Rasulullah sekali lagi dicurhati dengan apa namanya ini para sahabat yang saat itu mengalami problematika tidak hanya kesehatan saja, tapi juga urusan rumah tangga mungkin, terus kemudian urusan yang namanya apa namanya ini keuangan, perekonomian, ini juga dicurhatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna akhi istatlaqa batnuhu, bahwa saudara saya ini mengalami sakit perut. Ai kathura khuruju ma fihi yuridu alisal, itu diare gitu ya, perutnya sakit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isqihi asalan, minumilah madu. Kalau perut saudaramu sakit ini segera diminumi madu. Fasaqahu tsumma ja'ahu, kemudian seorang laki-laki tadi pulang dan sesuai ajaran Rasulullah
saudaranya tadi yang sakit perut diminum madu. Tapi datang lagi. Faqala inni saqaitu asalan falam yazidhu illal istitlaqan. Saya sudah minumin madu ya Rasulullah. Falam yazidhu illal istitlaqan, tapi malah tambah sakit perutnya. Faqala lahu thalatha marrat. Kemudian bolak-balik sampai 3 kali dicurahkan kepada Rasulullah, diminumin madu, tapi masih sakit lagi, kembali lagi ke Rasulullah sampai 3 kali. Tsumma ja'a ar-rabi'ah, kemudian datang lagi untuk yang keempat kalinya ya, bolak-balik. Faqala isqihi asalan. Minumilah madu. Faqala laqad saqaitu falam yazidu illal istitlaqan. Untuk yang keempat kalinya saya sahabat tadi atau seorang laki-laki tadi ya mengatakan bahwa ya malah perutnya tambah sakit gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahu wa kadzaba batnu akhik. Allah ini benar, tidak mungkin Allah firman-Nya salah dengan mengatakan bahwa dalam perut lebah ini ada sebuah pengobatan ya, fihi syifa'un linnas, kalau dalam surat An-Nahl itu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi syifa'un linnas. Itu dalam perutnya lebah ini terdapat sebuah minuman yang warnanya ini bisa berbeda-beda, yang itu merupakan bisa menjadi pengobatan untuk orang-orang atau manusia. Surat An-Nahl ya. Allah ini benar. Wa kadzaba batnu akhika. Lah yang berbohong itu perutnya saudaramu itu. Ini mungkin bukan sakit perut biasa, ini mungkin ada gejala yang lain gitu. Kadzaba batnu akhika. Fasaqahu fabaro'a. Kemudian Rasulullah sendiri yang meminumi madu fabaro'a, kemudian menjadi sembuh orang yang tadi. Nah ini berbeda kalau yang minumin Rasulullah dengan orang-orang biasa, ini memang beda level ya. Yang orang tadi saudaranya sakit sudah 4 kali tidak sembuh, Rasulullah minum, kemudian diminumi sekali, kemudian menjadi langsung sembuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. An Ibnu Abbas, hadis yang ke-2770 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal asy-syifa'u fi thalathin, bahwa Ibnu Abbas mengatakan pengobatan itu ada 3 hal. Syarbati asalin, yang pertama minum madu, wa syartati mihjamin, dan pisau yang untuk bekam ya, pisau bekam, wa kayyatin binarin, dan juga kemudian ces gitu ya, dilapisi dengan bara api gitu ya. Jadi ada besi terus kemudian dilapisi bara api, terus kemudian ditanamkan di kulit ataupun diletakkan di kulit, itu akan sangat panas sekali itu ya. Pengobatannya saat itu memang terbatas dengan metode-metode tradisional. Wa anha ummati anil kayyi, dan saya melarang umatku untuk menggunakan al-kayyi tadi, dengan diletakkan bara api di tangan ataupun di tubuh ataupun di kaki ataupun di kulit yang sedang sakit. Rafa'ahu, yaitu ini merupakan hadis marfu'. Dari keterangan Ibnu Abbas ini ada 3 pengobatan ya, bisa menggunakan madu ya, itu minum madu, atau tadi kalau rempah-rempah ini bisa menggunakan habatus sauda ataupun bisa menggunakan kurma gitu ya. Terus kemudian kalau secara fisik ini bisa menggunakan bekam ataupun dengan meletakkan sesuatu yang panas tadi, entah itu besi yang dipanaskan kemudian diletakkan di kulit ataupun di lokasi yang sakit seperti itu. Namun Rasulullah ini melarang ya, ataupun Rasulullah tidak suka dengan yang namanya besi yang dipanaskan kemudian diletakkan di tubuh yang sakit seperti itu. Memang dalam keterangan kitab Adwa'us Sunnah ini terbatas hanya beberapa pengobatan, dan kalau kita melihat sekarang ini sangat banyak sekali pengobatan-pengobatan. Bahkan kalau kita di Indonesia ini segala macam tumbuh-tumbuhan ini bisa menjadi sebuah obat yang memiliki sebuah khasiat ya. Tumbuh-tumbuhan di Indonesia ini mulai dari ada kumis kucing, ada kemudian lidah buaya, terus kemudian ada yang ada dalam tanah itu ada jahe, ada lengkuas. Ini memang di Arab tidak ada ya, tidak sebanyak di Indonesia seperti itu. Dan pada zaman Nabi juga
hanya terbatas beberapa obat ini. Jadi ini bukan berarti bahwa obat-obat yang lain dikesampingkan, tidak, tapi ini lebih kepada apa yang disampaikan Rasulullah yang terjadi saat itu dan sekarang ini juga masih layak untuk digunakan. Nah, kalau kurma ini saya kira sudah buah yang global ya, meskipun sudah baru yang paling banyak memang di negara Arab. Namun di beberapa negara ini sudah bisa membudidayakan kurma. Ada kurma Thailand, ada bahkan kurma Indonesia, ada kurma daerah Amerika. Terus kemudian kalau madu ini memang sepanjang masa, sepanjang tahun, ataupun di beberapa tempat ini memang ada ya. Sama juga dengan jintan hitam ini tidak terdapat di beberapa daerah, memang hanya daerah-daerah tertentu saja. Oleh karena itu tidak ada salahnya ketika kita sesuai dengan anjuran Rasulullah yang namanya kurma ini bisa menjadi penangkal dari racun ataupun antioksidan atau anti racun ya, dan juga sihir itu sendiri. Dan juga habatus sauda ataupun madu itu sendiri bisa menjadi sebuah alternatif. Dan kalau kita tabaruk, itu aja lah bahasanya, tabaruk kepada Rasulullah SAW dengan anjuran-anjuran yang ada, harapannya bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Kemudian hadis selanjutnya, babu ma ja'a fit ta'un wa ma yumasilu, bab yang menerangkan tentang penyakit ta'un ataupun pandemik ya kalau bahasa sekarang ini, ataupun yang sejenisnya. Pada zaman Rasulullah sudah ada beberapa penyakit-penyakit yang menular, terus kemudian zaman-zaman pandemik, dan bagaimana kita menyikapinya. Nah, di sini dijelaskan di hadis berikutnya, di hadis nomor 2791, An Hafsah binti Sirin qalat qala li Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan bahwa Yahya bima mata, yaitu kenapa dia meninggal. Qultu minat ta'un. Jadi ada seorang laki-laki meninggal, terus kemudian kenapa dia, cara meninggalnya kenapa gitu kan. Qultu minat ta'un, ya karena penyakit ta'un. Kalau dalam bahasa kitab zaman saya dulu sekolah itu atau waktu mondok ini namanya ta'un ini pagebluk gitu ya. Pagebluk itu ya kayak semacam pandemi ataupun penyakit yang mewabah, namanya ta'un ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'unu syahadatun likulli muslim, bahwa penyakit ta'un ini atau pandemi ini kalau seumpama orang meninggal pada saat ta'un, syahadatun likulli muslimin, maka hitungannya adalah meninggal dalam kondisi yang syahid gitu ya. Tapi syahid di sini bukan berarti menurut Imam Syafi'i yang syahid ada syahid dunia, ada syahid akhirat ya. Kalau syahid akhirat itu orang yang berperang, yang jihad fisabilillah, terus kemudian orang yang atau anak kecil ya yang terlahir terus kemudian belum sempat menangis dalam kandungan, lahir terus kemudian belum sempat menangis tapi sudah dalam kondisi mati. Nah, ini tidak usah dimandikan atau syahid juga ya. Nah, sedangkan yang lain ini ya syahid dunia gitu kan, bukan syahid akhirat. Ada yang syahid dunia akhirat, ada yang syahid dunia saja. Nah, harapannya ya tetap kalau secara fikih ya memang harus dimandikan, terus kemudian dikafani, kemudian dikuburkan dengan cara Islam, disolatkan dan yang lainnya. Kecuali orang yang berperang di jalan Allah, yaitu membela agama Allah, dan juga bayi yang belum sempat mengeluarkan suara gitu, ketika lahirnya. Nah, ini jika ada orang meninggal dalam kondisi pandemik ataupun dalam kondisi wabah, maka dihitung orang tersebut meninggal dalam kondisi syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Ahmad. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi, yang merupakan istri Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalat sa'altu Rasulullah 'anit ta'un. Rasulullah ditanya oleh Aisyah tentang ta'un atau masa pandemik atau masa pagebluk atau pancaroba ya. Fa akhbarani annahu 'adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha.
dikabarkan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa pandemi itu terkadang menjadi sebuah siksa ya, yang Allah turunkan bagi orang-orang yang Allah kehendaki gitu kan. Wa anallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi bagi orang mukmin, penyakit ini adalah sebuah rahmat ya. Laisa min ahadin yaqta'un fayamkuthu fi baladi sabirun. Tidak seorang pun yang saat itu terjadi sebuah wabah dan dia menetap dalam sebuah tempatnya fi baladi, di dalam negaranya, sabiron dengan rasa sabar, muhtabisan dan juga menahan diri gitu ya, sabar dan menahan diri. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu, dan yakin bahwa apa yang telah ditakdirkan oleh Allah ini adalah ya sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah. La yusibu, tidak akan terkena itu ya, illa ma kataballahu lahu, kecuali Allah sudah memastikannya, illa kana lahu mithlu ajri syahidin, kecuali orang tersebut meninggal dalam kondisi menjadi seorang yang syahid. Kalau dia terkena sebuah penyakit, terus kemudian dia sabar di sebuah tempatnya tadi, di sebuah daerahnya tadi, kemudian menahan diri untuk tidak keluar kemana-mana, dan yakin bahwa Allah lah yang memberikan cobaan ini, inilah yang digariskan oleh Allah, maka termasuk orang yang mati syahid ketika penyakit itu menghilangkan nyawanya. Nah, ini sudah ada yang namanya muhtabisan, itu bisa dikatakan sebagai menahan diri atau isolasi mandiri gitu ya. An Usamah, hadis yang ke-2793. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'unu ta'un rijsun, adalah sebuah bala gitu ya. Ursila ala ta'ifatin min Bani Israel, yang diutus kepada salah satu golongan dari Bani Israel. Au alaman kana qablakum, atau orang-orang sebelum kamu. Jadi memang sudah ada. Ta'un ini tidak hanya terjadi pada saat sekarang ini. Pandemik itu memang sudah ada pada zaman Rasulullah ataupun pada zaman sebelum Rasulullah. Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi. Ketika kamu mendengar bahwa di sana ada sebuah ta'un ya, fala taqdumu alaihi, maka kamu jangan mendatanginya. Jangan mendatangi daerah tersebut. Ketika di sebuah tempat ini menjadi epicentrum penyebaran sebuah penyakit, ya, maka kamu jangan mendatanginya gitu ya. Tidak hanya penyakit COVID ya, atau mungkin penyakit malaria ataupun penyakit-penyakit menular lainnya seperti SARS ya. Terus kemudian penyakit kalau zaman dulu itu penyakit pernafasan itu ya, SARS itu ya. Penyakit SARS juga ada. Terus kemudian penyakit yang kita sudah diimunisasi itu sebelumnya memang penyakit yang menular itu. Maka ketika mendengar di sebuah daerah tersebut ada kabar di sana sedang terjadi sebuah ta'un, sebuah pandemi gitu ya, penyakit yang menyebar, maka janganlah mendatanginya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, ketika terjadi di daerah Anda, bi ardin wa antum biha gitu ya, di sebuah tempat dan Anda di dalamnya, fala takhruju firaran minhu, maka janganlah kamu keluar ya untuk lari darinya. Qala Abu Nadir la yukhrijukum illa firaran minhu. Ketika penyakitnya itu terjadi di daerah Anda ya, di daerah kalian semuanya, maka kamu jangan keluar darinya untuk kabur ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan Anda ini mungkin akan membawa banyak penyakit terus kemudian menyebarkan kepada orang lain. Nah, ini pada saat itu Rasulullah sudah menggariskan adanya sebuah isolasi mandiri, adanya lockdown, adanya karantina, bahwa ketika Anda sedang di wilayah tersebut ya, maka jangan keluar-keluar supaya penyakit ini tidak tambah menyebar kemana-mana itu ya, dikhawatirkan gitu. Ataupun ketika di sebuah negeri, di sebuah tempat ini sudah teridentifikasi, terindeks bahwa di sana banyak penyakit menular, maka kamu jangan mendatanginya, jangan mencari sebuah penyakit gitu ya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan membawa kepada dirimu dalam kerusakan gitu ya. Dan ini bukan berarti kita
apa namanya ini pasrah begitu saja kepada Allah, tidak. Wah, saya lebih takut kepada Allah daripada kepada penyakit. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa pada saat pandemik ya, pada saat pandemik misalnya bahwa saya lebih takut kepada Allah daripada kepada COVID misalnya. Nah ini kita kurang ikhtiar kalau seperti ini. Ya kita boleh takut, cuman tidak sampai khawatir ataupun cemas ya. Tapi kita perlu ikhtiar. Bahwa Rasulullah ketika berperang pun beliau menggunakan mihraf ya, kepala yang melindungi kepala ataupun tameng gitu ya, ataupun apa namanya ini baju besi. Tujuannya apa ya? Tujuannya ketika perang Rasulullah supaya tidak ataupun meminimalisir terluka. Bukan berarti bahwa wah ini Rasulullah dan para sahabatnya lebih takut kepada kafir Quraisy daripada kepada Allah misalnya, tidak ya. Tapi itu untuk ikhtiar gitu. Dan juga Rasulullah ketika berhijrah ya, beliau ikhtiar keluarnya pada malam hari ya. Bukan pada siang hari ketika mungkin para kafir Quraisy saat itu melihat beliau dan juga Abu Bakar. Tapi beliau ikhtiar bahwa keluarnya ini kalau bisa pas malam hari atau petang hari gitu ya. Bukan berarti bahwa wah Rasulullah ini lebih takut kepada kafir Quraisy daripada kepada Allah. Oh tidak, ini bagian dari salah satu ikhtiar itu sendiri ya. Kemudian hadis selanjutnya adalah an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu asy-syai' minhu aw kanat bi qarhatun aw jarhun qala an-nabiyyu bi isba'ihi hakada. Terus kemudian saya singkat nih, hadisnya cukup banyak ya, cukup banyak. Di hadis berikutnya aja. Ini hadis ke 2815. An rajulan min ali asy-syarid yuqalu lahu Umar an abihi. Ini diceritakan dari seorang laki-laki dari Al-Syarid, namanya Umar. Ini beliau diceritakan dari ayahnya ya. Qala kana fi wafdi Thaqibin rajulun majzumun. Ada di sebuah Bani Thaqif ya, seorang laki-laki yang terkena penyakit lepra, yaitu gatal terus kemudian sampai kulitnya ini mengelupas, bahkan sampai beberapa kulitnya ini berjatuhan gitu ya, ataupun jari-jarinya berjatuhan, penyakit lepra. Ada seorang yang terkena penyakit majzum atau penyakit lepra tadi ya. Fa arsala ilaihi, kemudian diutus ilaihi kepadanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Irji' faqad bay'anaka. Rasulullah ketika saat itu hendak melakukan bai'at ya, kepada beberapa sahabat yang pro kepada Rasulullah ya. Nah, sedangkan orang yang sakit tadi sampai harus dibawa-bawa gitu, dihadirkan kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Irji' faqad bay'anaka. Pulanglah, faqad bay'anaka. Aku sudah membaiatmu gitu. Jadi karena melihat kondisi seperti itu, maka Rasulullah menyuruhnya pulang supaya tidak menyebar penyakitnya lebih luas lagi kepada orang-orang yang sehat. Karena penyakit kulit ini terkadang biasanya juga rawan juga ya, bisa menyebar ataupun bisa menular kepada yang lain. Dan saran Rasulullah adalah pulanglah, kamu sudah saya baiat. Gitu. Dalam artian bahwa tidak usah di sini ya, tidak usah di sini. An Abi Hurairah, hadis nomor 2814. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ini hadis yang terakhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumridun ala musihin. Orang yang sakit, la yuridanna, jangan berkeliling atau berputar-putar atau berada di sekitarnya ya. Ala musihin, di antara orang-orang sehat. Jadi anjuran Rasulullah adalah kalau ada orang sakit ini, harapannya ya, la yuridanna, jangan ya, jangan, atau ada sebuah karohah di sana atau bahkan mungkin tahrim ini ya. Orang sakit ini bergaul dengan orang-orang yang sehat jika itu memang diindikasikan penyakitnya tadi adalah penyakit yang menular. Maka jangan sampai orang-orang yang sakit ini berada di sekitar orang-orang yang sehat, la yuridanna, atau jangan
bercampur, jangan bergaul. Ya harapannya di rumah dulu, terus kemudian untuk penyembuhan, apakah itu penyakit-penyakit yang sifatnya ringan ataupun penyakit yang sifatnya kronis ya. Nah ini anjurannya adalah untuk isolasi mandiri gitu ya. Isolasi diri ketika seseorang sakit atau divonis sakit, maka jangan bergaul ataupun bergabung dengan orang-orang yang sehat yang lainnya. Dan memang penyakit ini adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya orang yang merasakan sakit ini adalah orang yang akan diangkat derajatnya, atau dalam hadis lain adalah akan dihapus dosa-dosanya, dan memang Allah akan memberikan surprise. Namun dengan catatan bahwa orang tersebut ya harus sabar pastinya. Dengan sabar itu maka kita mendapatkan apa yang disebut sebagai pahala, apa yang disebut sebagai derajat. Tanpa bersabar maka penyakit yang ada dalam diri kita ini hanya sebuah apa namanya ini capek saja gitu ya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan bahwa ajaban li amril mukmin, sebuah hal yang mengherankan bagi seorang mukmin itu sendiri, inna amrahu kullahu khair, bahwa setiap urusannya ini semuanya baik gitu. Hal yang terbaik untuknya. Jadi orang mukmin ini seperti dua sisi mata uang yang mana sama-sama beruntungnya, sama-sama mendapatkan pahalanya gitu ya. Ketika mendapatkan nikmat maka dia bersyukur, maka itu adalah nilai tambah baginya, dan ketika mendapatkan sebuah musibah dia bersabar, maka itu menjadi nilai tambah ataupun nilai kebaikan baginya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyak membawa informasi, membawa tambahan ilmu, dan juga sama-sama kita belajar bersama pada bulan suci Ramadan ini. Semoga menjadi ladang keberkahan untuk kita semuanya, dan semoga kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menikmati Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mlebet bener iki Revawo. Nganu, rada napa niku namanya?